Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Lendran Anuswara Abdullah dengan NPM 2210633120230. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi massa. Nah, teman-teman tahu gak sih apa itu komunikasi massa? Nah, komunikasi massa adalah proses penyampaian informasi dari satu sumber ke banyak orang melalui media yang luas. Seperti contohnya televisi, radio, surat kabar, majalah, dan internet. Tujuannya adalah untuk menginformasikan, mendidik, atau menghibur publik. Dalam komunikasi massa, pesan biasanya dirancang untuk menjangkau audiens yang besar dan beragam, serta sering melibatkan teknik produksi yang profesional. Nah, teman-teman, di sini juga ada komponen-komponen utama komunikasi massa nih. Yang pertama itu ada pengirim. Konten yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada audiens. Contohnya itu yaitu jurnalis, lembaga media, perusahaan iklan, atau pembuat konten. Yang kedua itu ada pesan. Konten yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada audiens. Contohnya itu berita, artikel, iklan, program televisi, film, atau postingan di media sosial. Yang ketiga itu ada media, saluran atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Yang pertama itu ada media cetak, terdiri dari surat kabar, majalah, brosur. Yang kedua yaitu ada media elektronik, terdiri dari televisi, radio, film. Yang ketiga ada media digital, yang terdiri dari situs web, media sosial, dan aplikasi. Nah, teman-teman, di sini juga ada fungsi-fungsi komunikasi massa. Yang pertama ada informasi, menyampaikan berita dan informasi terkini kepada publik. Contohnya yaitu berita politik, ekonomi, kesehatan, dan kejadian penting lainnya. Yang kedua ada pendidikan, mendidik masyarakat tentang isu-isu sosial, budaya, dan politik. Contohnya program dokumenter, artikel pendidikan, dan siaran informasi. Yang ketiga ada hiburan, menyediakan konten hiburan yang dapat dinikmati oleh audiens. Contohnya film, acara televisi, musik, dan permainan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke proses komunikasi massa. Yang pertama itu ada produksi, pengirim atau komunikator. Proses dimulai dengan pengirim pesan yang bisa berupa individu, organisasi, atau institusi. Pengirim merancang dan menghasilkan konten yang ingin disampaikan. Konten ini bisa berupa artikel, berita, program televisi, atau iklan. Pada tahap ini, penting untuk mempertimbangkan audiens target dan tujuan penyampaian pesan. Yang kedua ada pengemasan pesan, penulisan dan penyuntingan. Konten yang dihasilkan kemudian ditulis dan disunting untuk memastikan kejelasan, relevansi, dan daya tarik. Format media. Pengemasannya juga melibatkan pemilihan format yang tepat. Contohnya teks, gambar, video, sesuai dengan jenis media yang digunakan. Yang ketiga ada distribusi, penyebaran pesan. Pesan yang sudah diproduksi kemudian didistribusikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, atau platform digital. Selanjutnya jadwal penayangan untuk media elektronik. Waktu dan cara penyebaran juga menjadi faktor penting agar pesan dapat menjangkau audiens yang tepat. Yang keempat, penerimaan. Audiens pesan yang telah disebarkan diterima oleh audiens. Audiens bisa beragam dengan latar belakang, budaya, dan pengalaman yang berbeda-beda. Interpretasi pesan. Setiap individu menginterpretasi pesan berdasarkan konteks pribadi dan sosial mereka, yang dapat memengaruhi pemahaman dan respons. Yang terakhir ada feedback, respon audiens. Setelah menerima pesan, audiens memberikan tanggapan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini bisa berupa komentar, diskusi, atau reaksi di media sosial. Evaluasi efektivitas. Feedback membantu pengirim memahami seberapa efektif pesan tersebut dan apakah tujuan komunikasi tercapai. Selanjutnya ada dampak komunikasi massa. Dampak sosial. Pembentukan opini publik. Media massa memiliki kekuatan untuk membentuk pandangan dan sikap masyarakat terhadap isu-isu tertentu, seperti politik, kesehatan, dan lingkungan.
norma dan nilai. Konten yang disampaikan dapat mempengaruhi norma sosial dan nilai budaya, baik positif maupun negatif, seperti representasi gender, ras, dan perilaku sosial. Yang kedua itu ada dampak politik, informasi dan partisipasi. Media massa memberikan informasi yang penting bagi pemilih, membantu mereka membuat keputusan yang terinformasi saat pemilu. Agenda setting, media dapat menentukan isu mana yang dianggap penting oleh publik, mempengaruhi perhatian masyarakat terhadap isu tertentu. Pengawasan, media berperan sebagai pengawas terhadap tindakan pemerintah dan institusi lainnya, mendukung transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga itu ada dampak ekonomi. Iklan dan promosi, media massa adalah saluran utama untuk pemasaran produk dan layanan, mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Informasi pasar, media menyebarkan informasi tentang tren pasar, harga, dan inovasi yang membantu konsumen dan produsen. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Proses komunikasi massa adalah siklus yang kompleks yang melibatkan produksi, distribusi, penerimaan, dan feedback. Setiap tahap saling berhubungan dan memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas penyampaian pesan serta dan pengaruhnya terhadap masyarakat.